Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 1 Februari 2023 dalam pekan biasa keempat tahun A. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto dan Maria Monica. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala hal yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami, teristimewa untuk hari ini. Perkenankan kami dengan pertolongan rahmat-Mu, agar kami dapat melaksanakan misi hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Mampukan kami menjalaninya hari ini dengan terus mengikuti sabda-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 12, ayat 4 sampai dengan 7, dan dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 15. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan menyesta orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelencok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sebagaimana kekal abadilah kebaikannya, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6, ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Misi hidup tak terhenti walau banyak tantangan. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nazaret termasuk kota yang istimewa. Di kota inilah Yesus dibesarkan di dalam keluarganya. Penduduk kota sezamannya menjadi saksi bagaimana ia hidup. Saat Yesus meninggalkan Nazaret,
semua orang di kota itu mengenalnya sebagai anak tukang kayu, karena ayah asuhnya, Bapak Yusuf, memang berprofesi sebagai tukang kayu. Tapi dalam bacaan Injil yang dibacakan hari ini, dikisahkan saat Yesus kembali ke kota asalnya itu, ia sudah disebut sebagai rabi dengan membawa serta murid-muridnya. Maka ketika pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, orang-orang jadi terheran-heran akan pengajarannya, apalagi mukjizat yang dibuatnya. Mereka berkata, dari mana Yesus memperoleh kemampuan dan kuasa yang seperti itu? Sedangkan latar belakang keluarganya tidak sesuai dengan kemampuan yang diperlihatkannya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Seluruh keluarganya pun mereka kenal. Penolakan orang-orang sekampungnya itu membuat Yesus tidak membuat banyak mukjizat di situ. Ketidakpercayaan mereka mengakibatkan karya Allah tidak dapat berkembang. Hal yang kerap terjadi pada manusia adalah seringkali orang terpaku pada masa lalu dan tidak dapat menerima kenyataan masa kini. Mereka sudah mendengar sendiri pengajaran dan mukjizat yang dibuat Yesus saat itu. Tapi mereka tetap tidak mau percaya karena melihat latar belakangnya. Yang menarik adalah bagaimana Yesus menyikapi tanggapan orang-orang seperti ini. Ia menyatakan hal yang umum terjadi, bahkan juga sampai saat ini. Bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Ini menunjukkan Yesus tidak baperan. Ia tidak sakit hati ataupun kecil hati atas penolakan yang terjadi. Ia tidak memaksakan mereka untuk percaya, misalnya dengan membuat sensasi yang lebih heboh. Tidak, Yesus tidak memaksakan kehendaknya untuk membuat orang percaya kepadanya. Karena percaya yang benar harus keluar dari kedalaman hati orang itu sendiri. Maka Yesus terus move on, berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Bagaimana dengan niat pelayanan kita? Apakah kita cepat berhenti dan merasa lelah jika pelayanan kita tidak disambut dengan baik? Apakah kita berkecil hati ketika apa yang telah kita usahakan tidak diperhatikan, malah diejek dan difitnah? Aku pernah menjadi ketua seksi kerasulan keluarga paroki Pamulang. Ketika diadakan misa hari ulang tahun perkawinan atau HUP, pasangan yang mau ikut untuk pembaharuan janji perkawinan hanya sekitar 10-15 pasang. Tapi pelayanan misa seperti ini tetap terus dilakukan agar keluarga-keluarga Katolik selalu diingatkan akan janji perkawinan mereka. Dan kiranya dengan berjalannya waktu, semakin banyak keluarga menyadari pentingnya pembaharuan janji perkawinan mereka untuk meneguhkan sakramen perkawinan yang pernah diterima. Kesabaran dan kerendahan hati Yesus yang tidak memaksakan kehendak tetapi terus melaksanakan misinya itu,
kiranya menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi, solusinya bukan berhenti, melainkan terus maju dengan visi dan misi yang diembannya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di hari Rabu 1 Februari 2023 ini, Engkau mengingatkan kami untuk terus menjaga semangat pelayanan dan memelihara serta menjunjung tinggi iman Kristiani kami, anugerah-Mu yang luar biasa itu. Kami diingatkan untuk terus menjalankan kebiasaan berdoa, membaca kitab suci, belajar, dan bersekutu yang aktif, serta melayani Engkau melalui sesama kami. Karena Engkau ingin agar kami memiliki iman yang hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah roh yang baik. Kami menyadari ya Tuhan Yesus, tidak mudah untuk selalu setia menjalankan kebiasaan-kebiasaan itu. Berilah kekuatan-Mu agar kami tetap setia menjalankannya dengan baik, agar kami dapat selamat dan memiliki sikap misioner serta semakin memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.